البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dipelajari di dalam masalah ilmu tafsir adalah apa? Yaitu aqsamul Quran min haitsul ihkam wa tasyabuh, yaitu pembagian Al-Quran dari sudut pandang al-ihkam, yaitu apa? Yang jelasnya, wa tasyabuh, dan yang samar-samarnya. Ihkam di sini maknanya bukan itqan, tapi apa? At-tabyin, bagian yang jelas. Tasyabuh di sini bukan maksudnya adalah saling serupa kebaikannya, tapi yang samar-samar maknanya. Mauqifur rasikhina fil ilmi wazzaighina minal mutasyabih. Kemudian yang dibahas adalah bagaimana sikap orang-orang yang mendalam ilmunya dan orang-orang yang menyeleweng terhadap apa itu dalil yang mutasyabih, yang masih samar-samar. At-tasyabuh haqiqiyun wa nisbi. Kesamaran itu ada yang hakiki, ada yang sifatnya adalah nisbi. Ada yang betul-betul memang secara mutlak hakiki itu. Mutlak dia adalah samar-samar. Ada yang nisbi dari sudut pandang orang tertentu. Yang mutlak adalah apa? Seperti hakikat dari apa? Dari sifat Allah, tentang masalah kaifiyat zatnya Allah, itu adalah mutlak, tasyabuh yang mutlak. Yang nisbi adalah makna. Tayyib. Al-hikmah fi tanawu'il Qur'an ila muhkam wa mutasyabih. Hikmah dibuatnya Al-Quran itu memiliki beberapa jenis. Ada yang jenis dia itu jelas, ada jenis yang masih samar-samar. Itu dibahas dalam ilmu tafsir. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah apa? Untuk menguji siapa orang yang dia itu kuat untuk berijtihad dan siapa yang belum mampu mencapai derajat itu. Yang pertama dapat pahala banyak, yang kedua apa itu digalakkan untuk belajar terus. Belajar sampai mencapai derajat tadi. Kemudian muhimut ta'arud minal Qur'an, yaitu persangkaan atau adanya kesan ta'arud, yaitu pertentangan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Seakan-akan ayat ini bertentangan dengan ayat itu, wal jawabu anhu, dan bagaimana cara menjawabnya. Ini juga dibahas di dalam ilmu tafsir. Wa amsilatun min dzalik, dan contoh-contoh dari pertentangan di dalam Al-Quran, kesan pertentangan. Al-Qasam juga membahas masalah apa? Sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran. Bahkan kitab-kitab khusus dibahas, membahas masalah ini. Sumpah-sumpah Allah dan apa hikmahnya Allah bersumpah dengan matahari, apa hikmahnya Allah bersumpah dengan apa? Dengan datangnya bintang-bintang dan kepergian bintang dan seterusnya. Itu semua ada hikmahnya. Ta'rifuhu wa adatuhu wa faidatuh. Apa definisinya, apa saja alat-alat untuk bersumpah, dan apa faedahnya. Al-Qasas, kisah-kisah. Ini juga apa? Sangat banyak dibahas dalam Al-Quran. Maka tafsirnya pun lebih menjabarkan lagi. Ta'rifuha, apa definisi Al-Qasas, yaitu apa? Al-iktisos, iktisosul asar, yaitu apa? Meneliti jejak-jejak, dan menelusuri langkah-langkah. Itu makna asalnya. Wal gharadu minha, apa tujuan dari didatangkannya kisah-kisah? Ibratul li ulil albab. Al hikmah min tikrariha, lalu apa hikmah? Dia itu diulang-ulang. Untuk apa? Untuk memantapkan hafalan dan juga untuk memantapkan keyakinan dan seterusnya, dan untuk mengingatkan. Waqtilafuha waqtilafiha fituli wal qisar, apa hikmah dari beraneka ragamnya kisah-kisah tadi, walaupun dia diulang-ulang, tapi ada yang pendek, ada yang panjang. Wal uslub, dan juga apa? Perbedaan metode ketika menyampaikan kisah ini. Al-Israiliyat juga dibahas, masalah Israiliyat allati uqhimat fit tafsir, yang dijejalkan di dalam tafsir, bukan hanya disusupkan tapi bahkan banyak dimasukkan untuk memperkaya tafsir. Padahal ini boleh jadi akan apa? Akan memperkeruh akidah, akan memperkeruh adab, akan memperkeruh fikih dan seterusnya. Maka harus ditapis. Wa mauqiful ulama'i minha, dan bagaimana sikap para ulama terhadap Israiliyat. Yang betul adalah apa? Diperinci. Kemudian dhamir, dibahas masalah dhamir karena ini hikmahnya besar. Ta'rifu, definisinya, marji'uhu, dan kemana merujuknya. Dhamir ini kembali kepada mukminin ataukah kepada kafirin, ataukah kepada para malaikat, ataukah kepada jenis yang lain dan seterusnya. Al-idhar fi maudhi'il idmar, kemudian menampilkan
sumber dari pelakunya itu, sumber dari objek yang dibicarakan tadi, boleh jadi dibicarakan atau diajak bicara, terserah, kembali kepada polanya, di tempat yang seharusnya menggunakan dhamir. Wa faidatuh, apa faedah dari pola yang semacam ini? Al-iltifat, kemudian berpindahnya, ini yang istilahnya talwin tadi itu istilahnya adalah iltifat, yaitu apa? Berpindahnya dhamir, semula dhamir mukhatab kemudian jadi ghaib, atau terkadang semula adalah apa? Adalah mukhatab kemudian jadi mutakallim barangkali, dan seterusnya. Wa faidatuh, kenapa? Ganti nama. Iya, ganti namanya, ganti nama istilahnya. Dan apa faedah dari pola yang seperti itu? Dhamirul fasl, kemudian dhamir fasl. Wa faidatuh, apa faedahnya? Yaitu memisahkan antara apa? Mubtada dan khabarnya, atau yang mansukh dari mubtada dengan khabarnya, dan seterusnya, agar tidak disangka bahwasanya ini adalah na'at. Dan yang lain mengatakan dhamir fasl itu adalah untuk taukid, dan itu betul. Cuma kalau dhamir fasl masih sesuai dengan dhamir faslnya, maka dia la mahallalahu minal i'rab. Tapi kalau untuk taukid, dia sebenarnya bukan lagi dhamir fasl, tapi dia adalah apa? Mubtada tsani. Baik, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi fil haqiqah ka'annaha fahras. Pada hakikatnya dari pembahasan ini seakan-akan dia itu adalah daftar isi. Memang daftar isi dari ilmu tafsir adalah seperti itu. Paling tidak kalau kita sudah tahu kerangka bangunan, kita boleh menggambarkan, oh berarti inti penggambarannya adalah seperti ini, inti bangunan tafsir adalah seperti ini. Enak kalau kita mengetahui kerangkanya. Adapun kalau nggak tahu kerangkanya, kita akan apa? Tidak memiliki pemetaan yang bagus, melangkahnya pun masih takut-takut jadinya. Tayyib, summa alamu anna hadhihi risalata usulun fit tafsir wa laisa usulat tafsiri kullaha. Ketahuilah bahwasanya risalah ini adalah prinsip-prinsip dasar-dasar di dalam ilmu tafsir, bukan dia dasar semua tafsir. Iya, karena apa? Untuk dasar-dasarnya ini perlu pembahasan yang panjang. Misalkan apa? Al-Burhan punya Zarkashi. Kalau kita sudah membaca tahapan ini punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga apa dijelaskan lagi oleh Syekh Utsaimin, maka kalau kita masuk ke Al-Burhan punya Zarkashi ini lebih apa? Lebih mudah, lebih mapan lagi. Kalau kita sudah memiliki bangunan sederhana untuk ilmu tafsir, kita akan mampu untuk masuk yang kepada apa? Bangunan yang lebih kompleks. Istilahnya kondominiumnya, nah, kita siap itu untuk melihat baik-baik begini dan begitunya. Tayyib. Atau yang lebih luas lagi dengan bahasa yang enak adalah punya Suyuti Al-Itqan. Tayyib. Karena apa? Suyuti mengambil faedah dari Zarkashi kemudian ngasih tambahan dari yang lain-lain. Tayyib. Nah, kita berusaha memahami kitab yang besar itu melalui apa? Yang kecil-kecil dulu. Tayyib. Lakinnaha usulun fit tafsir yahtaju ilaiha man arada an yufassira kalamallahi azza wajal. Tetapi risalah ini adalah prinsip-prinsip di dalam penafsiran yang akan diperlukan oleh orang yang ingin untuk menafsirkan kalamullah azza wajal. Ini adalah apa? Perjalanan yang panjang untuk menafsirkan kalamullah, tapi apa? Kita ingin mempelajarinya dan ingin tahu bagaimana ulama memilih yang ini, dan bagaimana agar kita tahu kalau ulama khilaf mana yang harus kita pilih. Dilihat dari apa? Kembalikan kepada dasar-dasar dan undang-undangnya bagaimana. Tayyib. Dan ini adalah sangat penting. Ilahuna wallahu a'lam.